Assalamualaikum, hai semua, masih di catatan istimewa. Singapura merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, yang merupakan negara yang telah didirikan oleh bangsa Inggris pada abad 19. Inggris menduduki Singapura dari tahun 1819 hingga kemerdekaan. Namun proses menuju kemerdekaan Singapura merupakan peristiwa unik dan penting karena mengalami proses panjang. Nah, seperti apakah proses menuju kemerdekaan Singapura? Berikut kami ulas seputar peristiwa penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Singapura versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Pada tahun 1819, Inggris pertama kali memasuki wilayah Singapura upaya mendirikan pos perdagangan di wilayah tersebut. Selama masa kolonial Inggris di Singapura, pulau tersebut berkembang dari sebuah pos perdagangan kecil menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Inggris memperluas infrastruktur seperti pelabuhan, jaringan transportasi, dan bangunan-bangunan publik. Mereka juga memperkenalkan sistem pendidikan modern dan administrasi kolonial yang membawa perubahan besar dalam masyarakat. Setelah Perang Dunia II pecah, Jepang muncul sebagai kolonial baru yang merebut kekuasaan Inggris dan berhasil Singapura dikuasainya. Jepang menduduki Singapura selama sekitar 3 tahun 7 bulan, dari tanggal 15 Februari 1942 hingga mereka menyerah kepada sekutu pada akhir Perang Dunia II. Kemudian, Singapura kembali berada di bawah kendali langsung pemerintahan militer Britania Raya yang bertanggung jawab untuk memulihkan kestabilan, mengawasi proses transisi, dan mempersiapkan Singapura untuk kembali di bawah kendali pemerintahan kolonial Inggris secara penuh. Proses ini disebut sebagai periode transisi karena Singapura secara bertahap bergerak menuju kemerdekaan yang sepenuhnya. Pada tahun 1946, pemerintah Inggris memberikan Singapura status otonomi yang lebih besar dalam lingkup persemakmuran Britania Raya. Hal ini mengizinkan Singapura untuk memiliki pemerintahan sendiri dalam urusan dalam negeri, termasuk pemilihan umum dan pengelolaan sebagian besar urusan domestiknya. Meskipun masih di bawah kendali kolonial Britania Raya, langkah ini merupakan langkah awal dalam perjalanan menuju kemerdekaan Singapura. Alhasil dari pemberian hak otonomi ini, pada tahun 1955, Singapura dapat mengadakan pemilihan umum pertamanya. Partai Rakyat atau People Action Party yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew memenangkan sebagian besar kursi dalam Dewan Legislatif, mengungguli partai-partai lainnya. Kemenangan PAP dalam pemilihan tersebut menunjukkan semakin kuatnya aspirasi kemerdekaan di kalangan penduduk Singapura, karena PAP merupakan partai yang aktif memperjuangkan hak otonomi dan kemerdekaan bagi Singapura. Hal ini menandai titik balik penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Singapura. Pada tahun 1963, langkah utama yang dilakukan oleh Inggris terhadap Singapura adalah memfasilitasi pembentukan Federasi Malaysia. Federasi Malaysia merupakan sebuah entitas politik yang dibentuk oleh penggabungan Singapura dengan Malaya, Sarawak, dan Sabah. Inggris memainkan peran penting dalam negosiasi dan pembentukan federasi ini yang bertujuan untuk menggabungkan wilayah-wilayah tersebut menjadi satu negara untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pada tahun 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia karena adanya perbedaan pandangan politik, ekonomi, dan sosial antara kedua negara tersebut.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemisahan ini, yaitu pertama, perbedaan etnis dan identitas nasional. Singapura memiliki populasi yang sangat beragam secara etnis, dengan mayoritas penduduknya adalah orang Tionghoa. Sementara itu, Malaysia memiliki kebijakan nasional yang lebih berfokus pada identitas Melayu. Perbedaan ini menciptakan ketegangan etnis antara Singapura dan Malaysia. Yang kedua, perbedaan kebijakan ekonomi. Singapura memiliki pendekatan ekonomi yang lebih liberal dan pro-bisnis, sementara Malaysia menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih proteksionis. Perbedaan ini menyebabkan ketidakcocokan dalam strategi pengembangan ekonomi antara kedua negara. Yang ketiga, ketegangan politik. Terdapat perbedaan pandangan politik antara pemerintah Singapura yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew dan pemerintah Malaysia. Singapura menginginkan otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan ekonomi, sementara Malaysia ingin menjaga keutuhan nasional dan menghindari dominasi politik dari Singapura. Akibat dari perbedaan-perbedaan ini, Singapura dan Malaysia sepakat untuk memisahkan diri secara damai pada tahun 1965. Singapura kemudian menjadi sebuah negara merdeka sepenuhnya dan mengembangkan diri sebagai negara yang mandiri secara politik, ekonomi, dan sosial. Demikian seputar peristiwa penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Singapura versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar kemerdekaan Singapura, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.